Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga adik-adik sekalian masih bersemangat untuk mengikuti perkuliahan Fikih Muamalah kali ini. Nah, pada hari ini, sebelum kita mengawali perkuliahan, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang akan kita pelajari bersama menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai musaqah, muzaro'ah, dan muhabarah. Ini apa merupakan sebuah persyirikatan ya, masih dalam konsep syirkah dalam garis besarnya. Seperti itu. Tetapi kali ini agak sedikit berbeda karena yang dibahas adalah syirkah tentang buah dan tanaman atau perkebunan dan persawahan seperti itu. Lalu bagaimana detailnya? Mari kita pelajari satu persatu. Oke, yang pertama adalah pengenalan mengenai musaqah ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah mulai familiar dengan istilah ini, sebagian juga belum mungkin ya. Jadi di sini ada musaqah. Musaqah ini menurut ulama Syafi'iyah ini didefinisikan sebagai an yu'amila ghairuhu, untuk memperkerjakan orang lainnya seperti itu. Dalam hal ini kan kalau orang lainnya diperkerjakan kan kita nggak mungkin tukang kuli bangunan seperti itu, otomatis yang dimaksud ghairuhu di sini adalah petani seperti itu atau tukang kebun seperti itu yang memiliki kompetensi untuk mengerjakan sawah tersebut atau kebun tersebut. An yu'amila ghairuhu ala nakhlin. Nah, nakhlin ini kurma ya, au syajarin ainabin atau pohon anggur fakot saja seperti itu. Liyata'ahada bisakin, dan mereka ini berserikat ataupun melakukan transaksi berakad bisakin untuk mengairi atau watarbiyah, dan untuk merawatnya ala anna samaroh lahuma, yang mana nanti buahnya itu diperuntukkan kepada mereka berdua. Siapa yang dimaksud mereka berdua di sini? Lahuma yakni ghairuhu, ghairu tadi yang dimaksud adalah petani ya atau penggarapnya, dan yang kedua adalah pemilik dari kebunnya tersebut. Seperti itu. Jadi memang kalau kita amati dari definisi yang diungkapkan oleh ulama Syafi'iyah ini, maka di sini ada perkongsian antara pemilik kebun dengan petani tersebut. Yang mana ketika pohon tersebut sudah menghasilkan sesuatu, maka hasilnya ini dibagi menjadi dua, yakni petani dan pemilik kebun. Adapun prosentasenya ini sesuai dengan kesepakatan mereka seperti apa. Jadi memang konsepnya bukan ketika si petani ini menggarap, kemudian mengairi dan lain sebagainya, nanti pemilik kebun ini memberikan upah, bukan. Ini berbeda lagi. Tetapi hasilnya seberapapun banyak, mereka melakukan pembagian hasil di sini seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menuju kepada landasan hukum dari musaqah ini ya. Di sini saya ambil dari kitab Bulughul Maram, hadis 931. Hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh mutafakun alaih. Pada matan ini disebutkan nantinya apa itu mutafakun alaih. Mutafakun alaih itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Sohihen atau seperti itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahlal Khaybar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memperkerjakan penduduk Khaybar bisyatrin ma yakhruju minha min samarin aw zar'in, yang mana dalam perkebunan yang beliau kasihkan itu untuk diperkerjakan itu bisa menghasilkan buah ataupun tanaman. Itu rawahu diriwayatkan oleh mutafakun alaih ya. Wa fi riwayatin lahuma, dan di dalam riwayat
mereka berdua ini fasa'alu an yukirrahum biha ala ayyakfu amalaha lahum nisfu samar. Nah, mereka ini penduduk Khaybar ini selalu bertanya gitu, an yukirrohum, agar Rasulullah ini menetapkan kepada mereka dan mencukupkan pekerjaan mereka itu dan kemudian memberikan kepada mereka nisfu samar, setengah hasil dari apa yang telah dihasilkan seperti itu dari perkebunan tersebut. Faqala lahum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini bersabda kepada mereka, nukirrakum biha ala dalika masyi'na. Kami dari sini adalah Rasulullah akan memutuskan hal ini, terserah kami, seperti menetapkan keputusan ini adalah terserah kami. Kami di sini yang dimaksud karena posisi Rasulullah adalah pemilik kebun tersebut. Faqarru biha, maka kami pun memutuskan seperti itu. Nah, jadi di sini Rasulullah juga memberikan nisfu samar kepada mereka seperti apa yang mereka minta seperti itu. Hatta ajalahum Umar, sampai Umar mengusir mereka. Kemudian walil Muslim, kemudian di riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim ya, karena sekali lagi saya beritahu bahwa mutafakun alaih kan bukan cuma Bukhari tapi juga Muslim. Nah, kalau semua yang di hadis Muslim, walil Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa'a Yahudil Khaybar nahlal Khaybar wa arduha an yaqtamiluha min amaliha walahu syatrun samarha. Nah, kemudian kalau seumpama di Muslim, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dafa'a ilal Yahudi, memberikan tanahnya itu kepada Yahudi Khaybar, kepada penduduk Khaybar yang Yahudi seperti itu. Nahlan Khaybar, kurma Khaybar, wa arduha, dan tanahnya itu alaan ya'tamiluha, kemudian mereka disuruh untuk mengelolanya min amwalihim, dengan harta mereka, walahu syatron samalihim, dan kemudian mereka pun mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan tersebut seperti itu. Nah, kemudian bagaimana rukun dan syarat dari musaqah itu sendiri? Di sini kita akan mulai dari rukunnya ya. Seperti biasa, kalau seumpama berbicara mengenai rukun, kita tidak akan terlepas dari pendapat jumhur ulama. Kalau jumhur ulama ini mensyaratkan ada akiden. Akiden adalah dua orang yang berserikat. Kemudian ada objek musaqah. Objek musaqah di sini otomatis tanah dari kebun yang dikelola tersebut. Kemudian jenis usaha petani itu apa? Apakah ia hanya mengairi saja ataupun memberi pupuk dan sebagainya seperti itu. Kemudian ketentuan bagi hasilnya. Nah, ketentuan ini harus ditempatkan di awal ya. Dan terakhir siagot. Ada perbedaan dari pendapat ulama di sini adik-adik sekalian. Kalau jumhur ulama ini menyatakan bahwa kelima poin tersebut merupakan rukun dari musaqah. Sementara kalau Hanafiyah seperti akad-akad yang sebelumnya juga ya, penekanan Hanafiyah ini hanya berkutat pada siyogoh. Jadi ketika siyogohnya sudah ada, ijab kabulnya sudah ada, sudah selesai dikatakan tuntas rukunnya seperti itu. Lah, kemudian bagaimana mengenai syarat? Nah, oke, syarat dari musako ini yang pertama kita ambil dari akiden. Akiden di dalam musako ini mereka adalah orang-orang yang sudah balik atau dewasa, dan juga mereka adalah orang-orang yang berakal seperti itu. Jadi tidak diperkenankan kalau seumpama mereka ini gila ataupun masih belum balik ataupun anak kecil misalnya. Ini tidak diperkenankan di dalam perserikatan musaqah, karena memang suatu pengelolaan ini dibutuhkan orang yang benar-benar kompeten di dalamnya. Kemudian masalah objeknya ya. Nah, masalah benihnya dulu nih. Bagaimana sih syarat dari benihnya untuk musyako ini? Di sini untuk Hanafiyah ada perbedaan pandangan dari ulama salaf dan kholafnya. Kalau ulama salaf ini kan ulama yang terdahulu ya. Jadi ulama-ulama yang mana mereka berpandangan bermadhab Hanafi tetapi di era lampau. Sementara kalau seumpama Hanafiyah kholaf ini berpandangan Hanafiyah tapi di masa-masa kontemporer seperti itu. Nah, perbedaannya letaknya di sini adik-adik sekalian. Kalau Hanafiyah yang salaf atau yang lampau, mereka berpendapat
yang namanya buah untuk musyako ini benihnya adalah sesuatu yang harus mengeluarkan buah seperti itu. Hingga akhirnya ketika berbuah dia bisa menghasilkan sesuatu dan kemudian dijual dan menghasilkan uang seperti itu. Ada manfaat yang bersifat profitable di situ. Dan bisa dikonsumsi pula. Nah, ada kemanfaatan di situ. Tapi berbeda halnya dengan kalau Hanafiyah yang kholaf, yang kontemporer, yang mana benihnya ini boleh tidak berbuah asal pohonnya ini dibutuhkan masyarakat tersebut seperti itu. Jadi misalnya tanaman tersebut tanaman obat-obatan seperti itu. Mereka tidak berbuah, yang dipakai hanya daunnya, tetapi karena dibutuhkan oleh masyarakat, maka Hanafiyah yang kontemporer mereka membolehkan untuk perserikatan musyaqah ini. Kemudian berbeda halnya dengan ulama Malikiyah. Kalau ulama Malikiyah ini mereka berpendapat bahwa tanaman yang diperbolehkan adalah tanaman keras dan palawija atau tanaman biji-bijian seperti itu. Kemudian kalau Summah Hanabilah, nah dia adalah sesuatu yang bisa dikonsumsi saja atau buah yang bisa dikonsumsi saja yang boleh untuk perserikatan musyaqah. Dan terakhir adalah pendapat dari Syafi'i. Kalau Syafi'i ini malah lebih strict lagi sesuai dengan hadis Rasul ya yang bilangnya at-tamar dan ainab faqat seperti itu. Kurma dan anggur saja, maka untuk madhab Syafi'i musaqah ini hanya tercangkup pada dua hal ini, anggur dan kurma, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang ketiga sekarang. Syarat yang ketiga bagaimana untuk lahannya atau tanahnya seperti itu. Nah, pengelolaan tanah ini harus sepenuhnya dikelola oleh petani. Jadi, jika ada campur tangan dari pemilik tanah, maka akadnya pun menjadi batal, menjadi tidak sah seperti itu. Jadi memang harus dikelola sepenuhnya oleh petani saja. Dan yang kemudian pembagian hasilnya ini harus diakadkan di awal sesuai kesepakatan berapa-berapa seperti itu. Dan yang terakhir adalah adanya kejelasan jangka waktu dalam perjanjian. Jadi untuk satu termin musako ini berapa kali panen atau lain sebagainya. Nah, hal itu juga harus dijelaskan di awal akad. Kemudian, kapan berakhirnya musakoh ini? Yang pertama, tentu kalau tenggang waktunya habis, dikatakan berakhir sudah suatu transaksi, terutama musakoh ini. Dan yang kedua, apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia, seperti itu. Nah, siapa yang meninggal dunia yang dimaksud di sini? Nah, ini ada 3 hal ya yang perlu kita cermati bersama antara apakah itu Pak petaninya, ataukah dia adalah pemilik kebunnya, ataukah malah kedua belah pihak seperti itu. Nah, kalau seumpama petaninya yang wafat seperti itu, maka ahli warisnya ini boleh melanjutkan akadnya itu jika tanaman tersebut belum dipanen seperti itu. Dan kalau seumpama eh, berbeda kalau pemilik kebunnya yang wafat, maka pekerjaan dari petaninya ini ya harus tetap dilanjutkan. Nah, tetapi bagaimana kalau seumpama kedua belah pihak yang berakad ini yang meninggal dunia? Nah, maka ahli warisnya ini yang boleh memilih mau diterusin atau tidak itu transaksinya seperti itu. Kemudian unsur yang ketiga, ada uzur yang membuat salah satu pihak ini tidak boleh melanjutkan akad. Misalnya saja sudah tenar di kalangan penduduk sekitar bahwa petaninya ini suka mencuri atau apa ya, hal-hal yang intinya membuat mereka ini cacat untuk akadnya seperti itu. Itu bisa mengakhiri musakoh kalau menurut ulama fikih. Tetapi kalau seumpama pandangan beberapa imam mazhab ini berbeda untuk masalah uzur ini. Kalau misalnya Maliki ini kan menyatakan bahwa musako ini boleh diwariskan ya. Jadi kalau seumpama ada yang meninggal, maka akadnya ini tidak
batal seperti itu, dan dia bisa diwariskan kepada ahli warisnya seperti itu. Nah, kalau seumpama ada uzur pun demikian. Kalau seumpama ada uzur dari pihak petaninya ini, maka dia juga bisa dialihkan kepada ahli warisnya seperti itu. Sementara lagi kalau pendapat dari Syafi'i, nah Syafi'i ini juga seperti itu. Nah, beliau menyatakan bahwa musako ini eh, tidak bisa batal hanya karena ada unsur uzur seperti itu. Jadi kalau seumpama misal petani penggarapnya yang memiliki uzur ini, maka dia harus menunjuk salah satu orang yang bisa bertanggung jawab seperti itu untuk melanjutkan pekerjaan tersebut seperti itu. Tetapi kalau seumpama berbeda halnya kalau dengan pandangan ulama Hanabilah. Nah, kalau Hanabilah ini dia sifatnya seperti ini. Musakoh sama muzaroah ini akadnya sama. Dia tidak mengikat para pihak dalam artian seperti ini. Kalau ada uzur, maka kedua belah pihak ini sebenarnya mereka boleh memutuskan di tengah perjalanan. Boleh memilih untuk memutus atau tetap melanjutkan akad seperti itu. Di situ. Jadi ada aspek ikhtiari di pertengahan akad itu seperti itu. Itu adalah model-model kapan berakhirnya musakoh ya. Oke. Selanjutnya pada poin kedua adalah muzaroah. Muzaroah itu apa? Kalau menurut ulama Malikiyah, muzaroah iya, asyirkatu fi zur'i. Asyirkatu fi zur'i artinya ada perserikatan di dalam bercocok tanam seperti itu. Kemudian kalau ulama Hanabila daf'ul ardi ila may yazra'uha aw ya'malu 'alaiha aw zar'u bainahuma. Memberikan tanah ila man yazra'uha kepada orang yang menanaminya atau ya'malu 'alaiha atau mengelolanya wa zar'u bainahuma, dan juga nanti hasilnya ini dibagi di antara mereka, di antara orang yang pemilik kebun tersebut dengan pengelolanya seperti itu. Jadi kalau seumpama kita bandingkan antara muzaroah dan musako ini sebenarnya ada kemiripan, yakni keduanya ini sama-sama merupakan akad bagi hasil seperti itu. Ada hasilnya, kemudian hasilnya ini dibagi baik kepada pemilik kebun maupun pengelola. Tapi ada hal yang membuat keduanya ini berbeda kalau kita garis bawahi dari pendefinisian yang pertama tadi. Yakni kalau seumpama musako ini jadi tanamannya itu ada dulu. Nah, kemudian dia perlu tenaga pemeliharaan. Makanya kalau di awal itu kan bilangnya kan sakyin watarbiyah seperti itu. Mau itu diairin atau dirawat seperti itu. Nah, itu musakoh. Nah, beda sama muzaroah. Muzaroah ini tanamannya belum ada. Jadi tanahnya harus digarap terlebih dahulu. Makanya kalau seumpama di dalam makalah-makalah S1 itu kebanyakan kalau seumpama membayangin muzaroah ini ya tanah persawahan, karena memang logikanya kalau di Indonesia ini yang cepat seperti itu, tanahnya yang harus digarap dulu itu biasanya kan sawah, dibajak dulu dan lain sebagainya, kemudian baru ditanami seperti itu. Maka konsepnya kalau persawahan biasanya idealnya pakai muzaroah ini seperti itu. Nah, kemudian bagaimana rukun dan syaratnya dari muzaroah? Nah, ini rukunnya ada 4. Yang pertama ada pemilik tanah, yang kemudian ada petani penggarapnya, kemudian ada objek, dan yang terakhir ada syigot. Syigot ini ada ketentuan khusus dari ulama Hanabilah. Kalau seumpama jumhur ulama atau ketiga ulama lainnya mengatakan yang namanya syigot di dalam muzaroah ini ada pernyataan ijab dan kabulnya. Tapi kalau seumpama Hanabila, si petani ini langsung melakukan tindakan pengelolaan saja itu sudah dianggap syigot seperti itu. Sudah dianggap bahwa dia sudah qabul atau sudah menyatakan iya untuk mengelola tanah tersebut seperti itu. Kemudian bagaimana dengan syaratnya? Syaratnya yang pertama sama, dia harus dewasa dan berakal. Kemudian ada kejelasan benih di sini, adik-adik sekalian. Maksudnya adalah
benihnya ini jelas, benih ini apa, ini benih apa, seperti itu. Yang kemudian kita tahu, oh ini nanti tumbuhnya jadi apa, seperti itu. Misalnya, oh ini padi ya, nanti jadi padi dong dan lain sebagainya. Dan ini berkualitas dan hal-hal seperti itu harus diketahui di awal, kejelasan dari benih seperti itu. Kemudian masalah tanahnya. Nah, tanah ini haruslah tanah yang bisa digarap dan menghasilkan. Jadi akad muzaraah ini tidak akan sah atau batal kalau seumpama tanahnya ini tanah tandus, jelas-jelas tanah tandus tidak bisa digarap dan tidak bisa dihasilkan. Ya kasihan pengelolanya seperti itu. Maka dia akan mengeluarkan tenaga yang lebih untuk itu, seperti itu, kerja yang lebih untuk itu. Dari awal ketika muzaraah ini kita bisa tahu, oh ini tanahnya merupakan tanah yang memang bisa digarap dan bisa menghasilkan, seperti itu. Dan yang kedua adalah kejelasan dari batas tanah. Nah, kejelasan kepemilikannya ini sampai mana seperti itu harus jelas, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dikelola sepenuhnya oleh petani. Nah, sama halnya dengan musyawarah tadi. Jadi kalau seumpama ada sangkut paut, ada campur tangan dari pemilik lahan, maka akadnya menjadi tidak sah. Kemudian masalah hasilnya. Nah, ini ada kejelasan bagi hasil. Tentunya kalau kita berbicara mengenai kejelasan bagi hasil, dia letaknya adalah di awal akad. Nah, seperti itu. Dan untuk bagi hasil ini bukan seperti ini ya modelnya. Maksudnya model penentuan di awal ini bukan seperti ini. Oke, nanti ketika sudah panen, Bapak yang mengelola saya kasih 2 karung seperti itu. Sisanya saya. Wah, itu sangat merugikan seperti itu. Karena apa? Kalau seumpama seperti itu, kita tidak tahu nanti siapa yang rugi gitu. Kalau memang nanti hasilnya itu hanya 3 karung, berarti pemilik kebun, pemilik tanah bakalan rugi dong karena dia hanya mendapatkan 1 karung seperti itu dengan ketetapan permanen seperti itu. Kemudian kalau seumpama misalnya saja menghasilkan 22 karung seperti itu. Sementara pengelola yang sudah susah payah hanya mendapatkan 2. Nanti akan ada rasa dolim terdolimi di situ. Maka untuk hal ini kejelasan bagi hasil sama dengan apa? Musako, muzaroah, bahkan nanti muhabaroh, sifatnya ini adalah persentase adik-adik sekalian. Jadi berapa dulu nanti hasilnya, nah aku dapat berapa dan sekiannya dari berapa. Jadi nanti ini sifatnya lebih apa ya, lebih fleksibel seperti itu. Oke. Dan kemudian yang kedua, milik bersama tanpa pengkhususan. Jadi pada hasilnya nanti tidak bisa yang namanya pemilik kebun misalnya ketika dia merasa ini adalah tanahnya, maka dia langsung petakan pokoknya yang buahnya paling matang itu milik saya semua seperti itu. Tidak bisa. Jadi apa-apa yang dihasilkan baik itu yang matang, setengah matang dan lain sebagainya itu ya milik keduanya, milik bersama dan dibagi secara rata. Kemudian penentuan bagi hasil di awal akad berdasarkan persentase ya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, dan yang terakhir adalah kejelasan jangka waktu perjanjian. Nah, ini penting karena kita tidak bisa ya berakad tanpa kejelasan waktu. Nanti bisa-bisa ketika ada para pihak yang memutuskan di tengah-tengah karena tidak adanya kejelasan waktu, ada ketimpangan dan ada yang merasa terdolimi di dalamnya, seperti itu. Oke, poin yang terakhir adalah mukhabarah. Ma huwal mukhabarah? Ma hiyal mukhabarah? Mukhabarah amalul ard bi ba'di ma yakhruju minha wa badarun minal amil. Nah, kalau mukhabarah ini sebuah pekerjaan amalul ard ya, pekerjaan mengelola tanah bi ba'di ma yakhruju minha dengan apa-apa yang keluar darinya wabadrun minal amil dan benihnya ini dari penggarapnya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan antara muzaroah dan mukhabaroh. Hampir mirip-mirip memang ketiga hal ini, tapi mereka memiliki persamaan dan perbedaan semua. Kalau muzaroah tadi kan dia
diolah dulu, kemudian tanahnya digarap dulu, kemudian dari awal ya. Tetapi benihnya ini dari si pemilik tanahnya seperti itu. Berbeda halnya kalau mukhabaroh, benihnya ini dari si pengelolanya atau penggarapnya seperti itu. Makanya kalau ulama Syafi'iyah mereka menekankan pada al-badru minal hamil atau benihnya ini berasal dari penggarapnya seperti itu. Kemudian apa landasan hukum dari mukhabaroh ini? Hadatsana Ali ibnu Abdullah telah bercerita kepada kami Ali ibnu Abdullah. Hadatsana Sufyan telah bercerita kepada kami Sufyan. Qala Amru, berkatalah Amru ini, qultu li Tawus, aku berkata kepada Tawus, lau tarakta al muhabara, apabila kamu meninggalkan muhabara, fa innahum yaz'umuna, maka mereka akan mengira anna Nabiya Shallallahu alaihi wasallam naha anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini melarang atasnya. Anhu ini hunya kembali kepada mukhabarah ya. Kemudian qala, ia berkata, au amru anni u'tihim wa ughnihim wa inna a'malahum. Maka ia berkata bahwa Amru ini telah memberikannya, kemudian telah mengayakannya dan telah memperkajakannya. Ahbaroni yakni Ibnu Abbas kemudian telah mengkabarkan kepada aku, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana radhiyallahu anhuma RA-nya kembali ke Ibnu Abbas ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam lam yanha anhu. Nah, tidak melarangnya. Tidak melarang apa? Tidak melarang mukhabaroh. Walakinna, tetapi qala, ia berkata, an yamnahu ahadukum ahahu khairul lahu. Sesuatu hal yang lebih baik adalah memberikan manfaat kepada saudaranya. Min an ya'khuda alaihi kharajan ma'luman. Nah, daripada dia hanya mengambil manfaat dari saudaranya kemudian memberinya upah yang maklum, yang tertentu, dengan upah yang tertentu seperti itu. Intinya pada hadis ini lebih ditekankan pada lebih baik konsep bersyirkah itu daripada konsep pengupahan itu dalam hal musakoh ini seperti itu. Maaf, dalam hal mukhabarah ya di sini mukhabarah. Oke. Nah, ini saya kasih tambahan satu poin penting tentang ketentuan zakatnya dari aspek ini. Soalnya kalau pertanian ini kan ada zakatnya ya. Lalu bagaimana sih zakatnya untuk proses perserikatan ini? Nah, ini yang pertama tentu ketentuannya sama ya. Harus sampai nisab. Kalau sudah sampai nisab ya dikeluarkan. Sudah 5 wasak ya dikeluarkan. Nah, kemudian jumhur ulama juga bilang penentuannya ini berasal dari asal benihnya dari siapa seperti itu. Kalau muzaroah, proses cocok tanam ini ya, maka karena benihnya ini berasalnya kan dari pemilik tanahnya, maka yang mengeluarkan zakat adalah pemilik tanahnya seperti itu. Anggaplah apa yang dimiliki oleh pengelola adalah upah yang diberikan atas usahanya atau kerja kerasnya dalam mengelola tanah tersebut seperti itu. Kemudian kalau mukhabaroh, karena benihnya ini dari petani, maka yang mengeluarkan pun petani. Anggaplah si pemilik kebun ini dia mendapatkan seolah-olah uang sewa dari lahan yang sudah dikelola oleh petani tersebut, penggarapnya tersebut. Nah, tetapi kalau kedua benihnya ini berasal dari keduanya, baik dari petani maupun pemilik lahannya, maka zakat pun ditanggung berdua. Ini adalah pendapat dari ahli fikih ya, tetapi berbeda halnya dengan pendapat dari Yusuf Qaradawi dan Imam Syafi'i. Kalau Yusuf Qaradawi, beliau berpendapat
Karena dikenakannya itu seperti ini. Karena tadi kan sistemnya kalau semua hal itu dia sifatnya bagi hasilnya persentase ya. Nah, jika misalnya si pemilik lahan tersebut dapatnya 30%, kemudian petaninya dapatnya 70%. Ternyata yang sudah di atasnya 5 wasak itu miliknya petani, maka yang dikenakan zakat ini hanya milik petaninya saja. Sementara pemilik lahan karena dia hanya tidak sampai 5 wasak, dia tidak dikenai zakatnya, seperti itu. Tetapi kalau seumpama kedua-duanya sudah terkena 5 wasak, maka kedua-duanya pun harus mengeluarkan zakatnya seperti itu. Jadi memang dicari mana yang sudah sampai nisab kalau Yusuf Qaradawi. Nah, berbeda halnya dengan Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Syafi'i ini dia potongannya di awal. Jadi hasilnya berapa sudah melebihi 5 wasak ya dikeluarkan zakatnya, kalau kurang dari itu nggak usah seperti itu. Jadi memang ada tanggungan bersama-sama untuk zakat itu. Jadi memang dipotong zakat dulu, baru kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, bagi hasil di awal seperti itu ya. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Usailah kita pada materi 3 poin yang menarik ini. Musako, muhobaro, dan muzaroah. Dan kemudian saya ingin adik-adik sekalian untuk meringkas sedikit persamaan dan perbedaan antara ketiganya. Baik, mari kita akhiri materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nafa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.